Misalkan bentuk ini berturut-turut menyatakan inverse dari fungsi ini. Lalu jika diberikan bentuk ini ya, gitu, ada dua nih. Maka nilai dari f-4 dikurang f4 itu sama dengan, oke, mari kita bahas soal fungsi komposisi yang digabungkan dengan inverse-nya. Ini sering banget keluar di ujian universitas. Nah, kali ini soalnya dari UM Undip tahun 2012. Mari kita bahas. Pertama-tama kita bisa gerak dari bentuk ini atau bentuk ini. Tapi nanti geraknya itu bias ya, karena kita mau kemana nih gitu. Agak ribet karena ya banyak kondisi nanti. Maksudnya tuh bentuk ini itu nanti bisa jadi apapun gitu ya kalau kita ubah. Nah, saran saya kalau ketemu bentuk yang bias gini, kita gerak dari pertanyaannya. Coba kita lihat ini. Nah, di sini diminta adalah fungsi f. Nah, fungsi f itu cuma ada di sini nih, gitu. Nah, berarti kita gerak dari ini dengan kita buat fungsi f-nya. Gimana ya? Ya, yang paling gampang kita tulis ulang ya. Jadi seperti ini. Lalu karena yang diminta itu adalah fungsi f ya, maka bentuk ini tuh bisa kita gabungin ya. Maksudnya seluruh bentuk ini itu bisa kita gabungkan itu jadi seperti ini. Lalu perhatikan perubahannya dari sini menjadi seperti ini. Oke, bagaimana? Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya, bentuk ini itu bisa dibaca gini. Sebuah fungsi f inverse yang berisi ini gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan dengan seksama nih. Saya ulangi ya, jadi sebuah fungsi f inverse yang isinya ini gitu. Bukan x lagi, tapi ini gitu. Saya tekankan nih. Nah, kita bisa menggunakan rumus utama dari inverse fungsi ya. Jadi gini, misalkan diberikan y itu sama dengan fx. Nah, kemudian perhatikan fx-nya. Nah, di sini sebuah fungsi f yang berisi x. Nah, x-nya di sini kalau kita keluarkan itu nanti jadi begini nih. X sama dengan, nah, sama dengan apa? Sebuah fungsi f inverse y. Gitu. Jadi x-nya kita keluarkan, maka fungsinya itu jadi inverse-nya. Nah, di dalam inverse fungsi kita tuh cuma butuh rumus ini. Rumus yang lain tuh nggak ada. Serius, rumus yang lain itu nggak ada. Jadi cukup gunakan konsep ini. Intinya itu adalah kalau kita keluarkan isinya, isi dari sebuah fungsi yang ini, maka nanti fungsinya itu jadi inverse-nya. Nah, perhatikan lagi yang ini nih. Gitu. Nah, di sini kita mau keluarkan ini nih. Maka kita akan punya itu adalah G inverse O H inverse X ya, itu sama dengan F. Nggak inverse lagi. Karena inverse di inversinya jadi fungsinya sendiri ya, yang bersih 2x min 4 gitu. Coba perhatikan lagi perubahannya ya dari sini ke sini gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi cukup gunakan rumus ini aja nih, yang lain gak usah. Selanjutnya kita perhatikan bentuk ini nih. Nah, di sini kan H komposisi GX ya. Di sini kebalikannya nih. Nah, ini ada sifat nih. Sifatnya itu gimana sih? Kalau ada sebuah fungsi ya, seperti ini fungsi komposisi, dia di inverse nih. Nah, nanti itu jadinya gini. G inverse O H inverse X. Nah, ini sifat ya, bukan rumus. Sekali lagi, ingat, ini sifat bukan rumus. Maka, jika bentuk ini kita inversekan, itu nanti jadi ini yang kita butuhkan di sini gitu. Jadi kita tinggal inverse ini nih. Inverse-nya itu bisa kita tulis tuh sama dengan berapa nih? Min X min 3 per 2X min 1 gitu. Proses pengerjaannya nggak saya terangkan di sini. Tapi kalian bisa menonton video saya sebelumnya tentang inverse fungsi ya. Konsep mencari sebuah fungsi inverse dari bentuk linear seperti ini ya. Nanti tonton di deskripsinya setelah soal ini selesai gitu. Maka bentuk ini itu bisa kita ganti di sini nih gitu. Sehingga
kita tuh punya sekarang jadi min X min 3 per 2X min 1 itu sama dengan F yang berisi 2X min 4. Kemudian kita lihat lagi nih pertanyaannya. Ini minta tuh adalah F min 4 sama F4. Berarti isi di F-nya ya itu harus min 4 dan 4. Nah, gimana caranya? Oke, ini gampang banget nih. Jadi kita mau kan kita ubah tuh 2X min 4 tuh jadi min 4. Gimana caranya? Ya berarti di sini kita bisa lakukan proses aljabar seperti biasa ya. Berarti pada saat X-nya 0, maka oke, ini saya tulis di sini. Pada saat X-nya 0 itu jadi 0 dikurang min 3 jadi min 3, 2 dikali 0, 0 min 1 ya jadi min 1. Itu sama dengan F berapa pada saat 0? F min 4 gitu. Jadi sama dengan berapa nih? F min 4. Ini sama dengan 3 gitu. Kemudian nah, di sini kan diminta gantian nih 2X min 4 itu sama dengan 4 ya. Karena kita mau ganti apa tadi isinya ini itu jadi 4 gitu. Jadi bernilai 4. Selanjutnya kita bisa punya tuh 2X sama dengan 8 ya. Lalu X sama dengan 4. Maka kita punya pada saat 4 maka kita punya min 7 per berapa nih? 2 kali 4 8 kurang 1 7. Maka kita punya F4. Ini sama dengan min 1. Jadi F4-nya itu adalah min 1. Maka perhatikan lagi soalnya. Saya tulis ulang ya. Di sini F min 4 itu adalah 3 dikurang F4 tuh min 1. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Maka jawabannya yang D. Gampang banget ya. Oke, sebelum saya sudahi, ada hal penting nih yang perlu saya review. Pertama, rumusnya itu cuma ini. Kemudian bentuk ini itu adalah sifat, ingat sifat. Lalu proses inverse bentuk linear ini ya menjadi seperti ini. Itu kalian bisa tonton di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik linknya. Dan yang utama itu adalah proses yang ini, terutama merubah jadi seperti ini, kemudian jadi seperti ini nih. Kenapa? Karena kita butuh isi di sini berubah jadi min 4 dan 4. Oke, semoga bisa dimengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya.